Kita siapkan 1 bungkus keju cheddar, bisa merek apa saja. Lalu kita potong. Untuk irisan pertama saya simpan dulu sebagai topping bagian atasnya nanti. Yang bagian paling besarnya ini saya potong dadu aja. Selanjutnya kita masukkan ke dalam wadah blender. Tuangkan juga 140 ml susu cair. Jika tidak ada susu cair, bisa diganti dengan 1 saset kental manis yang dicampur dengan air. Selanjutnya blender hingga halus. Jika sudah halus, selanjutnya kita matikan blender, lalu masuk ke tahap selanjutnya. Gunakan teflon aja, lalu kita tuangkan dengan keju yang sudah kita blender hingga halus. Kita bersihkan juga sisa-sisa keju yang menempel di wadah blender. Cukup menggunakan spatula aja. Nah, jika sudah selesai semuanya, sekarang bisa kita nyalakan api. Cukup menggunakan api sedang cenderung kecil. Untuk cara memasaknya, kita aduk-aduk aja terus hingga mendapatkan tekstur yang kita inginkan, atau seperti keju oles yang dijual di pasaran ya. Nah, setelah kita dapatkan tekstur yang creamy seperti ini, bisa langsung kita angkat. Jangan lupa dimatikan dulu kompornya ya. Nah, keju olesnya sudah bisa langsung kita gunakan. Nah, ini hasil yang sudah jadi. Kelihatan kan teman-teman, creamy sekali. Sebelum masuk ke tahap pembuatannya, kita timbang dulu 170 gram tepung ketan hitam. Nah, ini karena sudah lebih di timbangan, kita kurangin dulu ya. Lalu kita masukkan ke dalam mangkuk yang lebih besar. Kita tambahkan 1 sendok makan tepung terigu protein sedang. Kita tambahkan juga setengah sendok teh baking powder, 1/4 sendok teh baking soda. Nah, ini pengganti santan cairnya. Kita tambahkan 3 sendok makan creamer bubuk. Lalu kita aduk hingga tercampur rata. Jika sudah, kita sisihkan dulu. Nah, selanjutnya kita pecahkan 4 butir telur. Jangan salfok dengan telurnya. Memang kebiasaan beli di warung sini, telurnya sebagian ada yang sudah berangin, tapi masih bisa kita gunakan. Kita tambahkan juga 1 sendok teh SP, 150 gram gula pasir. Jangan salfok, kenapa gulanya bisa lengket? Karena menggunakan wadah bekas telur. Selanjutnya kita mixer menggunakan kecepatan rendah hingga tercampur rata. Kalau teman-teman menggunakan whisker atau kocokan manual, pastikan kocokannya hingga benar-benar putih, kental, dan berjejak ya. Nah, jika sudah tercampur rata antara gula dan telurnya, kita bisa naikkan speednya ke speed maksimal, lalu kita mixer hingga putih, kental, dan berjejak, supaya nanti hasilnya tidak bantet. Nah, setelah adonannya mengental seperti ini, selanjutnya kita masukkan tepung ketan yang sudah kita campur di awal. Kita aduk sebentar supaya tidak berterbangan ketika kita mixer. Nah, ini akan kita mixer menggunakan kecepatan rendah aja hingga tercampur rata. Jika sudah, kita masukkan 100 ml minyak. Kita masukkannya secara bertahap sambil kita mixer hingga tercampur rata. Jika sudah, sekarang bisa kita aduk menggunakan spatula. Nah, selanjutnya kita siapkan cetakannya. Untuk cetakannya kita beri dengan olesan minyak. Jangan menggunakan margarin ya, karena saya pernah buat tapi lengket. Cukup menggunakan minyak aja, kita oles dengan kuas tipis-tipis. Pastikan setiap lekukan atau sela-selanya ini terkena dengan olesan minyak ya. Nah,
Nah, jika sudah selesai, sekarang kita tuangkan adonannya sedikit dulu. Ini untuk lapisan pertama ya. Jangan lupa dihentak-hentakkan setelah dituang ke dalam cetakannya. Selanjutnya akan kita kukus di kukusan yang sudah kita panaskan selama kurang lebih 12 menitan di api sedang cenderung kecil. Sambil menunggu bolu ketan hitam lapisan pertamanya selesai kita kukus, kita siapkan dulu keju olesnya. Jangan lupa diberi dengan 2 sendok makan kental manis. Lalu kita aduk hingga tercampur rata. Selanjutnya kita masukkan ke dalam plastik piping bag supaya memudahkan ketika kita aplikasikan nanti. Nah, ini setelah kurang lebih 12 menit, bagian pertamanya sudah matang. Langsung aja kita beri dengan keju olesnya, lalu kita timpa lagi dengan adonan. Untuk lapisan kedua ini akan kita kukus selama kurang lebih 25 menit menggunakan api sedang cenderung kecil. Nah, sedikit cerita, niat buat bolu ketan hitam ini sebenarnya sudah dari kemarin, cuman ternyata keju olesnya sudah tidak ada lagi di Indomaret. Akhirnya saya bikin sendiri pakai keju cheddar yang di blender, tapi ternyata hasilnya bagus sekali. Nah, ini setelah kurang lebih 25 menit, bolu ketan hitam kita sudah matang. Bisa kita keluarkan langsung dari kukusan. Nah, untuk mengeluarkan dari cetakannya, cukup ditekan-tekan aja, bisa langsung keluar. Tidak susah sama sekali. Kalau ingin dijual, teman-teman bisa menambahkan topping lainnya di atas. Bisa dijual dengan harga 25 ribuan ya. Nah, untuk bagian dalamnya ini lumer sekali. Padahal keju kita buat sendiri bukan keju oles yang dijual di pasaran. Tapi keju cheddar yang kita buat sendiri, tapi bisa meleleh sempurna. Masya Allah. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton hingga selesai. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan komennya ya.